Bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Mungkin itu ungkapan yang paling tepat yang kita berikan terhadap Mall Pelayanan Publik atau MPP. Alur perizinan layanan pemerintah ini seringkali dianggap berbelit. Birokrasi yang semrawut kadang-kadang membuat kita menjadi enggan untuk melakukan pengurusan perizinan. Tapi dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat cukup satu tempat untuk mengurus perizinan. Layanan apa saja yang diberikan oleh Mall Pelayanan Publik ini? Mari kita simak informasinya bersama program Lensa Publik dengan saya Rina Chandra hanya di Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program Lensa Publik yang akan menghadirkan berbagai informasi penting. Salah satunya hari ini kita akan menghadirkan informasi seputar Mall Pelayanan Publik atau MPP yang disiarkan dari lokasi lobi dari MPP Jalan Mula Warman nomor 7 Tarakan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, hari ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yaitu dari Kepala DPM PTSP Kota Tarakan yang akan memberikan informasi penting terkait Mall Pelayanan Publik yaitu Bapak Heri Purwono SSTP. Mudah-mudahan hari ini informasinya bisa mencerahkan masyarakat di luar, Pak. Siap. Bahwa MPP itu akan mempermudah masyarakat kalau siapapun yang akan mengurus perizinan tidak perlu repot-repot lagi untuk keliling ke beberapa tempat, tapi cukup satu tempat di MPP. Ya, Pak Heri, kita coba membedah sedikit ya tentang MPP itu sendiri. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencetuskan satu program yang namanya MPP atau Mall Pelayanan Publik. Apa sih sebenarnya dari MPP itu, kemudian mengapa harus ada yang namanya MPP? Kan bukanlah selama ini bertahun-tahun kita sudah ada layanan yang dinas-dinas terkait yang melayani itu tidak perlu ada MPP. Kenapa harus dicetuskan satu konsep baru begitu, Pak Eri? Silakan. Jadi memang Mall Pelayanan Publik ini adalah upaya pemerintah. Yang pertama bagaimana menyatukan satu layanan, mengintegrasikan layanan baik itu yang diberikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN itu di satu tempat gitu. Jadi yang selama ini dia ada di berbagai tempat. Ini kemudian disatukan di dalam satu tempat. Kenapa seperti itu? Jadi memang kita sejak lama sudah ada pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini tapi memang mencoba ya. Okay. Di situ semua perizinan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini wali kota dilimpahkan kepada DPM PTSP untuk melaksanakannya. Okay. Sehingga menjadi satu tempat, tidak lagi ke dinas-dinas. Jadi semua layanan terintegrasi dalam satu tempat begitu ya? Itu sebelum ada MPP. Okay. Tapi kemudian permasalahannya ternyata perizinan ini juga terkait dengan hal-hal lain gitu. Jadi misalnya terkait dengan Disduk Capil, terkait juga dengan pajak dan retribusi, terkait juga dengan misalnya tata ruang. Sehingga walaupun ada PTSP, masyarakat tetap harus berpindah-pindah tempat juga gitu, ya, ujung-ujungnya. Okay. Gitu. Dan itu sehingga wali kota Tarakan jadi jauh sebelum adanya Perpres tentang kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk MPP, wali kota Tarakan sejak tahun 2019 memasukkan ini di RPJMD Kota Tarakan, merupakan janji beliau juga, janji Politbiro untuk membentuk MPP di Kota Tarakan. Sehingga di tahun 2020, Desember 2020, terbentuklah ada soft launching MPP Kota Tarakan, yang mana pada waktu itu berdiri ada masih 22 penyelenggara layanan yang bergabung. Sampai dengan saat ini ya Pak ya? Sampai dengan saat ini
di akhir tahun ada 24 dan kemudian di awal tahun 2023 sebenarnya sudah bertambah lagi 2, jadi ada 26, yaitu Kejaksaan Negeri, kemudian juga ada lembaga pengawasan obat dan makanan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara ya, gitu ya? LPOM-nya MUI Kaltara juga sudah bergabung sehingga menambah jumlah penyelenggara layanan dan jumlah layanan juga yang diberikan. Kemudian kita melihat bahwa selama 2 tahun di 2021 dan kemudian di 2022 juga ini semakin MPP ini juga semakin berkembang gitu. Kalau saya melihat di 2021 kami mencatat itu layanan yang diberikan, jumlah produk yang dikeluarkan itu ada sekitar 35 ribuan dengan jumlah kunjungan juga 35 ribu, dan di tahun 2022 meningkat hampir 10 ribu, jadi sekarang sudah jumlah kunjungan itu ada 45 ribu di 2022 dan dengan jumlah produk layanan ada 43 ribu. Jadi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, otomatis masyarakat mungkin sudah semakin aware tentang keberadaan daripada MPP itu sendiri ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak, apa aja sih mungkin Bapak bisa lebih spesifik lagi layanan yang diberikan atau yang ada di sini? Apakah itu mulai dari perbankan juga ada atau tidak, kemudian PDAM atau mungkin apa gitu dan sebagainya? Baik, jadi yang pertama layanan dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah Kota Tarakan, kita di sini ada tergabung DPMPTSP yang tentang perizinan maupun juga non perizinan, kemudian ada Disduk Capil, kemudian juga ada layanan pendapatan dan pajak dan retribusi daerah, kemudian juga layanan dari perindustrian, kemudian ada juga kita juga ada bergabung teman-teman dari DPUPR, dari pekerjaan umum dan tata ruang, kemudian ada juga instansi-instansi vertikal seperti misalnya BPN, kemudian dari dari Pengadilan Agama, kemudian dari Bea Cukai, kemudian juga dari pajak, layanan pajak juga ada, kemudian Balai POM Tarakan juga bergabung, dan juga misalnya ada untuk yang JKN ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja juga ada di sini juga layanan, membuka layanan juga. Lama-lama di sana betul sekali. Semua bisa dilayani di sini. Kenapa mereka juga sangat diperlukan karena terkait dengan misalnya perizinan itu juga berkaitan erat dengan salah satu persyaratan misalnya harus punya jaminan kesehatan seperti itu. Kemudian juga sebenarnya semuanya ada keterkaitan sih ketika kita misalnya bicara soal soal layanan JKN. Nah, JKN itu biasa berhubungan juga dengan Disduk Capil gitu. Karena terkait dengan update datanya mereka. Jadi semuanya ketika dia dijadikan di satu tempat, masyarakat jadi semakin dimudahkan gitu. Tidak perlu lagi mereka harus berpindah-pindah tempat. Kalau dulu ada istilahnya, memang dia satu pintu tapi banyak meja, banyak kamar gitu. Otomatis tadinya proses yang bisa lebih pendek jadi lebih panjang begitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya MPP ini sebenarnya masyarakat juga semakin, kita berusaha semakin terbantu lah dalam memberikan layanan publik ini. Oke, Bapak, integrasi layanan dan kolaboratif yang dilakukan oleh MPP yaitu menyederhanakan ya gitu birokrasinya supaya lebih simpel begitu ya. Konsep kemitraan tuh yang bagaimana ya selama ini ditawarkan oleh MPP kepada calon, apa istilahnya kalau disebut mitra atau tenan atau apa yang ditawarkan kepada mereka supaya mereka interesting untuk bergabung di sini, apa yang biasanya Bapak lakukan? Jadi kalau di kami, jadi yang kami siapkan adalah space, jadi tempatnya gitu. Jadi untuk sarana dan prasarananya mungkin dari instansi yang bersangkutan, yang kami siapkan adalah itu gitu. Jadi semua terkait dengan ruangan, kemudian fasilitas yang ada, internet, listrik dan segala fasilitas yang ada di MPP ini kita pakai bersama gitu. Untuk pembiayaannya Pak? Untuk pembiayaannya pemerintah kota. Jadi melalui APBD. Seperti halnya kita mungkin tahu ya kalau mall pada umumnya gitu biasanya kita agak sulit untuk memelihara dan merawat para tenan untuk tetap stay di tempat situ, tidak pindah-pindah ke tempat lain. Nah, untuk konteks mall pelayanan publik sendiri, apa yang Bapak lakukan untuk membuat mereka benar-benar comfort untuk berada di sini gitu ya? Jangan sampai ada kesenjangan nih, satu counter ramai, satu counter lain sepi, tidak pernah dikunjungi oleh pengunjung misalnya seperti itu. Ada pengalaman Pak? Jadi mungkin perbedaan kita dengan mall pelayanan publik dengan mall komersil. Jadi sebenarnya tidak ada persaingan gitu. Jadi semua kan sesuai, masyarakat datang sesuai kebutuhannya gitu.
kebutuhannya, mereka mau butuh apa, butuh dilayani terkait apa, itu yang mereka, jadi tidak ada persaingan sebenarnya. Konsepnya beda konsep antara mall pelayanan publik dengan mall komersial. Kemudian memang terkait kendala, ada kendalanya mungkin ada beberapa teman-teman yang penyelenggara layanan yang tingkat kehadirannya atau misalnya kehadiran untuk membuka layanan itu masih ada kendala di internal masing-masing, seperti misalnya sumber daya ya SDM segala macam, dan itu merupakan internal. Tapi kita terus melakukan evaluasi gitu. Jadi setiap secara berkala kita lakukan evaluasi, mereka juga menyampaikan misalnya kekurangan, dan itu juga kami sebagai penyelenggara dan kami karena diamanatkan kepada DPM PTSP sebagai koordinator mall pelayanan publik, jadi itu terus kami evaluasi gitu, Mbak. Supaya mereka betah dalam tanda petik untuk terus ngantor di Iya, sini begitu betul. dan memberikan layanan kepada masyarakat. Iya, Oke. Jadi total sampai dengan praktis tadi dibuka sudah usianya 2 tahun ya Pak ya, dari mulai Desember 2020 sampai dengan saat ini sudah mengalami peningkatan. Jumlah mitra tadi sekitar 26 sekarang. 6. Dan untuk jumlah pengunjung Pak dari awal sampai dengan sekarang? Kalau diakumulasi mungkin di 2021 itu ada sekitar 33, sekarang ini ada 40-an, ya mungkin sekitar sudah hampir 80 lah, 75, untuk 76. satu hari? Enggak, untuk satu hari rata-rata kalau kami hitung itu ada 200 sampai 250 orang. 200 sampai 250, ya, 250 berarti orang. lumayan ya. Jadi masyarakat sudah mulai benar-benar memanfaatkan dalam tanda petik keberadaan dari MPP. Oke, Bapak tahan dulu, kita akan lanjutkan. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, informasi ini semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ekuator TV bersama Lensa Publik. Obat mas buat sakit banget kepala aku. Oh, sakit kepala ya? Ada Mbak obatnya. Ini saya ambilkan untuk sakit kepala. Kira-kira itu cocok nggak ya sakit kepala saya? Untuk obat ini cocok Mbak untuk mengobati sakit kepala Mbaknya. Jadi saya ambilin aja ya mas. Terima kasih Mbak atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Apotek Asifa Farma, kesehatan Anda, kepedulian kami. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Lensa Publik bersama Ekuator TV. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Kepala Dinas DPM PTSP, Bapak Heri Purwono, SSTP, sebagai Kepala DPM PTSP Tarakan yang akan membahas tentang mall pelayanan publik. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi. Berbicara soal integrasi layanan tadi ya, sebagai Kepala DPM PTSP yang membawa banyak mitra di bawahnya.
Bagaimana Bapak memastikan proses perizinan itu berlangsung dengan cepat dan efisien? Iya. Karena kan memang tujuannya Iya, itu ya. betul. Cuman kan Bapak tidak mungkin memonitor semuanya dari sekian puluh tenan tadi secara detail begitu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa semua layanan itu memang berjalan secara cepat dan efisien? Karena ada guyonan nih Pak yang Iya. ngomong, kenapa sih harus dipercepat kalau bisa dipersulit gitu. Makanya tadi di tagline awal Iya. saya balik itu karena Iya. saya beranggapan bahwa MPP akan merubah paradigma itu menjadi bahwa kita bisa mempercepat semua proses perizinan. Bagaimana menurut Bapak? Jadi yang pertama bahwa pelayanan dari tiap-tiap penyelenggara layanan itu adalah merupakan tanggung jawab masing-masing gitu. Bagaimana cara kami supaya ini berjalan dengan baik? Oke. Salah satunya adalah dengan kita melakukan evaluasi. Rutin nih Pak ya? Evaluasinya rutin, dan kemudian kita juga minta kepada para penyelenggara layanan ini untuk dalam waktu tertentu melaporkan progres produk layanannya mereka gitu. Kemudian kami juga menyiapkan pengaduan. Jadi ada pengaduan, ada konsultasi yang kami sudah siapkan ruangannya di sini. Baik itu yang tatap muka maupun juga nanti beberapa kanal. Kita punya beberapa kanal pengaduan itu baik melalui WA, melalui sosial Online media, gitu ya. kemudian juga melalui website. Ada beberapa link yang kita siapkan yang dijaga kerahasiaannya untuk pengaduan. Jadi pengaduannya tidak hanya untuk PTSP tapi juga untuk seluruh penyelenggara layanan yang ada di Misalnya di ada tidak puas MPP terhadap gitu. salah Iya, satu betul. mitra begitu ya, Iya, itu bisa terkait komplit dengan- disampaikan kepada betul. MPP begitu Iya. ya. Oke. Artinya di kami bukan sebagai karena kita sifatnya di sini adalah kerja bersama gitu ya. Iya. Kami bukan bawahannya, bukan atasannya Dari para mitra penyelenggara tadi. layanan, karena mereka juga punya atasan masing-masing gitu. Tapi kami dalam fungsi manajerial gitu. Manajerial. Dan kami menjamin bahwa semua masyarakat mendapat layanan yang baik selama mereka berinteraksi di MPP ini. Oke, semuanya sekarang kalau bicara digitalisasi, semua juga termonitoring satu titik begitu Pak ya? Iya. Jadi semua tenan yang ada, MPP punya akses itu untuk melihat secara in general begitu. Kalau general kita hanya melihatnya dari ini. Yang kami miliki adalah kita punya mesin antrian gitu. Mesin Yang kami, antrian? ya, Oke. di mesin antrian itu ketika mereka mulai datang, mereka ngantri sampai mereka selesai, itu semua terrecord dengan baik, dan itu yang bisa kami lihat dari situ gitu. Karena sekali lagi kalau untuk layanan yang diberikan masing-masing penyelenggara lain itu adalah merupakan wewenang masing-masing. Kembali ke otoritas Iya, masing-masing. di kami gitu bahwa ya. kami menjamin bahwa misalnya antrian panjang, terjadi antrian yang panjang, itu berarti harus di mana kami kami bisa memikirkan bahwa orang tidak terlalu lama terlayani Menunggu gitu. begitu ya, Ya, oke. jadi akhirnya kita buat itu yang terus kita evaluasi, dan alhamdulillah dulu misalnya Capil antriannya panjang sekali. Kita coba cari akar masalahnya, kita kita komunikasikan dengan penyelenggara lainnya di Capil. Alhamdulillah ini mulai terurai gitu. Untuk di sini lebih better lah begitu Iya, Pak ya. iya. Oke. Bagaimana dengan masyarakat, mohon maaf, yang tidak melek IT, gaptek, Iya. dan mereka tidak tahu bagaimana kalau sekarang kita lihat semua pengurusan perizinan semua serba Iya. menggunakan digitalisasi ya, online dan sebagainya dengan perangkat smartphone dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang sama sekali tidak melek IT, apakah MPP menyediakan semacam mentor begitu untuk mendampingi yang bersangkutan untuk membimbing sampai dengan prosesnya berjalan atau bagaimana? Jadi kalau khusus untuk perizinan, apalagi sekarang yang perizinan berusaha itu yang melalui SS, jadi prinsipnya sebenarnya adalah mandiri gitu. Jadi Mandiri. mereka sendiri yang melakukan melalui secara tadi disampaikan secara digital, tetapi bagi yang tidak melek IT lah ya istilahnya, yang masyarakat kita yang belum melek IT itu kita ada pendampingan. Oke. Jadi kita yang mendampingi mereka mulai dari mereka mendaftar, membuka akun di OSS sampai mereka selesai, itu kita dampingi gitu. Jadi jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bisa langsung datang sini, insya Allah kita bantu. Jadi nggak boleh keder begitu Iya, ya. betul. Mungkin yang mereka, mohon maaf, mengurus KTP begitu Iya. ya. Apalagi Kadang-kadang mereka tidak. kalau KTP kan sekarang arahnya memang nanti ke KTP digital, walaupun Oke. kita tahu bahwa masyarakat ini kan tidak semuanya pada tahapan sudah
loncat ke digitalisasi gitu. Tapi Iya. semua insya Allah tetap dilayani kok. Jadi jangan ada misalnya kalau masyarakat bilang, oh sekarang susah nih serba digital, enggak juga. Iya, Masih tetap betul. ada yang secara manual, secara tatap muka atau offline juga masih tetap Oh, gitu ya? dilakukan gitu. Oh, jadi tatap muka secara offline pun masih tetap Masih. ada ya? Karena pengalaman begini Pak, banyak kasus kadang-kadang kita melakukan pengurusan perizinan tertentu gitu melalui sistem online, yang ada dibalas dengan auto replay. Nah ini auto replay biasanya di situ tuh menerangkan bahwa mohon ditunggu, kami akan memproses sampai dengan Iya. batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Iya. Bagaimana hal semacam Kalau ini sekarang begitu? sudah enggak, Mbak. Kalau kayak apalagi kayak perizinan berusaha ya, perizinan berusaha itu semua punya waktunya. Jadi ketika orang mendaftar sudah ada diberikan waktu yang jelas itu kapan dia Oke. selesai, perkiraan kapan dia selesai. Misalnya apalagi di kami misalnya perizinan yang ada di kami di PTSP itu misalnya kalau misalnya ada peninjauan, waktu peninjauan juga sudah disampaikan siapa petugasnya, kemudian hari peninjauannya kapan juga sudah timeline-nya, disampaikan ya. ada jadwalnya Kapan begitu selesai ya? juga sudah Oke. disampaikan. Ya. Ada Jadi- pengalaman Pak Eri selama ini mungkin yang mungkin pengalaman buruk yang mungkin dialami selama ini misalnya mungkin di mata masyarakat gitu ya, ada komplain yang menuntut perhatian khusus atau bahkan mungkin tidak ada sejauh ini? Kalau di kami sebenarnya terkait dengan kan dari pusatnya ada aplikasinya OSS untuk yang perizinan OSS, berusaha gitu. Kadang-kadang memang itu ada kendala sedikit gitu dalam pelaksanaannya karena ini memang sistemnya ini kan mulai 2021 sampai sekarang kan terus berkembang gitu. Sehingga Iya. itulah yang kadang-kadang kita kena komplain masyarakat, tapi bagaimana cara kita menjelaskannya saja sih. Oke. Insya Allah semua bisa sampai saat ini juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Untuk MPP sendiri Bapak menyiapkan berapa armada untuk melayani level konsultasi yang sifatnya offline begitu ya? Kalau untuk yang FU-nya, front office-nya ada 4. Ada 4? Front office-nya ada 4. Kemudian untuk yang konsultasi dan pengaduan itu ada 2 orang juga. Gitu. Termasuk nanti ditambah juga dengan komplain-komplain yang melalui online begitu Iya, ya Pak? iya. Oke. Itu Mas, kita sudah ada tenaga pengelola pengaduannya sudah ditunjuk juga. Ya, sejauh ini jadi semua bisa terfasilitasi dengan Iya, baik insya gitu Allah ya? bisa. Oke, Bapak Heri tahan dulu sejenak. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan pengurusan perizinan, tidak perlu khawatir ragu-ragu bagi yang gaptek maupun yang tidak melek teknologi, kita akan menyediakan layanan membantu pendampingan untuk pengurusannya sampai dengan proses selesai. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita setelah yang jeda satu ini. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Terima kasih Anda tetap setia menyaksikan Lensa Publik bersama Ekuator TV. Kita akan melanjutkan perbincangan kita membahas tentang mall pelayanan publik yang ada di Kota Tarakan. Ya Bapak, tadi saya masih belum puas nih. Ada satu pertanyaan saya tadi yang kadang-kadang itu kita meng-apply sesuatu, balasannya berupa
sistemnya auto replay begitu Iya, ya. iya. Nah, otomatis ketika kita mengajukan pertanyaan yang sama juga akan terbalas lagi dengan sistem auto replay. Nah, sementara urgensitas dari suatu case yang sedang kita handle itu ada limitasinya. Nah, Iya. untuk kita tahu ini sampai kapan nih? Karena apakah itu hanya akan dilayani pada jam kerja atau ada timeline misalnya maksimal 21 hari kerja atau Iya. bagaimana? Bapak bisa punya penjelasan tentang ini? Iya, jadi sebenarnya setiap jenis perizinan itu dia beda-beda. Jadi Oke. ada standar pelayanannya gitu. Standar pelayanan sudah ditetapkan dan itu semua sebenarnya sudah ditetapkan waktu maksimal ini harus selesai gitu. Berapa Jadi, lama rata-rata Pak, biasanya maksimal? Beda-beda. Jadi beda-beda. ada yang Oke. Kalau 30 OSS gitu? Kalau OSS tergantung lagi. Jadi OSS ini kan sekarang karena dia sudah berbasis risiko, ada yang risiko rendah, menengah tinggi dan tinggi gitu. Jadi Oke. kalau yang khusus untuk yang rendah tuh sebenarnya simple sekali ya. Jadi paling hanya 10 menit udah selesai. Oh, Jadi 10 misalnya menit, orang oke. masyarakat punya warung sembako atau jualan Oke. makanan gitu. Makanan yang kecil-kecilan lah. Oke. Itu datang bawa KTP, Mhm. cuman KTP doang gitu. Itu dilayani, kemudian paling 10 menit udah selesai. Oke. Sekarang persyaratan udah semakin Mhm. disimpelkan gitu. Oke. Jadi hanya KTP aja gitu, khusus KTP elektronik. Oke. Dan kemudian kalau yang lain misalnya yang agak tinggi atau menengah tinggi itu biasanya ada persyaratan lain-lainnya lagi gitu. Untuk perizinan usaha Untuk misalnya perizinan, begitu misalnya ya? perizinan berusaha, misalnya kita sebutlah apotik gitu. Oke. Apotik ini kan masuk kategori tinggi. Mhm. Dia ada lagi persyaratan lain-lainnya gitu. Yang lebih spesifik begitu ya, harus Pak ya? ditinjau dan segala macam. Itu biasanya dia lebih lama, mungkin 21 hari kerja. Tetapi Oke. kami selama ini juga berupaya timeline itu tidak terlewati gitu. Bahkan kalau bisa kita percepat gitu jika tidak ada masalah. Iya. Digitalisasi tentunya membawa efek positif dan ada juga kekurangannya sih Iya. menurut kami ya, hemat kami. Jadi gini, kalau dulu kita coba flashback bahwa pelayanan yang lama. Kalau misalkan kita mengurus sesuatu dan nggak mau ribet, biasanya kita mohon dong, tolong Pak, Iya. menjumpai si Bapak A, Bapak Iya, B iya, dan iya. sebagainya. Mungkin mereka membantu pengurusannya sampai dengan selesai begitu. Iya. Nah, untuk konteks sekarang ini, apakah memang ada petugas yang disediakan secara darurat begitu ya untuk misalnya ini emergensi nih, Iya. tidak bisa ditunggu-tunggu misalnya untuk pengurusan BPJS misalnya yang pasiennya ini keburu sekarat nih Pak nih ya. Jadi Iya. berarti kan harus ada pendampingan khusus. Apakah harus tetap mengikuti SOP-nya Iya. dengan durasi waktu yang panjang seperti itu atau ada pendampingan khusus jalur potong kompas begitu Bapak? Kalau kita kan punya standar pelayanan dan SOP-nya gitu. Mungkin di SOP-nya nggak ada, tetapi sebenarnya itu ada kebijakan-kebijakan tertentu ada gitu. Kalau kebijakan. misalnya yang Oke. terkait soal-soal tersebut kan nggak mungkin juga disamaratakan gitu ya. Oke. Itu kan dan itu pun case per case gitu. Jadi kita kasuistis, bicaranya kasuistis dan itu insya Allah saya pikir namanya penyelenggara layanan publik itu pasti punya kebijakan Yang terkait dinamakan itulah. darurat ya. tadi begitu, Pak, ya? Darurat. Ya, jadi berarti kalau ada masalah seperti itu, pemirsa bisa aja sih begitu Iya. dengan sistem online-nya ada trouble, ada masalah langsung mendatangi dinas terkait gitu Iya, ya di betul, MPP betul. untuk minta solusi potong kompas Betul, dalam petik betul, begitu ya Pak ya. betul. Jadi sangat termungkinkan Iya, gitu ya. sangat. Oke, baik. Kemudian mengenai jumlah peningkatan pengunjung dari waktu ke waktu begitu ya. Target apa nih yang Bapak ini mumpung awal tahun di 2023 inovasi apa atau punya target apa yang Bapak sedang rencanakan untuk membuat geliat MPP ini lebih besar lagi begitu ya, minat dan ketertarikan baik itu mitra maupun para pengunjung. Ada strategi khusus Pak? Iya, jadi sebenarnya MPP Kota Tarakan ini dia dibangun konsepnya sebenarnya secara bertahap akan menjadi tidak hanya dia sebagai sarana layanan publik, Oke. tetapi juga ada kegiatan ekonomi di dalamnya. Oh ya. Sehingga karena ini kan gedung-gedung besar gitu. Oke. Saat ini yang baru kita manfaatkan baru lantai 1, lantai 2. Dan lantai 3 itu sebenarnya kita siapkan untuk untuk pusat perekonomian gitu. Jadi misalnya kayak food court atau Oh, begitu misalnya Menarik sekali. ada UMKM yang jualan di atas gitu. Sehingga nantinya
ini jadi satu bangunan yang juga layanan publik, juga pusat sosial ekonomi gitu. Berarti pihak swasta terbuka untuk Iya, sebenarnya. menggunakan jasa ini dan Iya. tentunya dengan ada pembiayaan tertentu ya Pak? Iya, ya, untuk betul. swasta Kalau ya? itu kan nanti kalau yang publik dia gratis, tapi kan Oke. kalau yang kegiatan ekonomi tentunya harus bayar lah. Tapi itu nanti akan dibicarakan, ditetapkan Oke. lebih lanjut lah. Dari sekian lantai 1, 2, dan 3 berarti praktis yang beroperasi masih di 2 lantai ya Pak Iya. ya? Oke. Untuk masalah sarana tadi Bapak menyediakan bahwa MPP menyediakan tempat, kemudian sarana dan prasarana lainnya disediakan oleh mereka. Bagaimana dengan fasilitas internet? Nah, ini internet kalau kita bicara digitalisasi kadang-kadang itu gangguan utamanya boleh dibilang internetnya mbambet begitu Pak ya. Iya. Apa solusi yang biasanya dari MPP lakukan? Atau mungkin harus ada pemadaman listrik begitu yang tiba-tiba sistem harus terhenti dan error begitu? Iya. Apa? Jadi yang kalau Bapak misalnya terkait dengan listrik, jadi terkait dengan internet dulu. Jadi terkait dengan internet, kita ini sekarang kita bekerja sama dengan Perumda Media Telekomunikasi ya, Tarakan ya. Jadi yang menyediakan internet yang saya pikir juga sudah sangat baik sekali gitu. Jadi kita menyiapkan beberapa bandwidth yang itu nanti yang bisa dipakai, baik itu mau untuk yang penyelenggara layanan itu kita pisah, kemudian juga untuk yang masyarakat. Jadi free wifi juga ada di sini gitu. Dan alhamdulillah itu tidak ada kendala. Terkait dengan listrik, kita juga sudah punya ada fasilitas genset sehingga ketika mati listrik juga itu bisa segera teratasi. tetap berjalan Iya. begitu. Jadi kalau misalnya suatu saat ada masyarakat yang melakukan pengurusan, kemudian sudah di penghujung nih Pak, Iya, iya. tiba-tiba harus padam Iya. atau gangguan teknis, itu Iya. bisa tetap berlanjut Iya, insya Allah bisa. dengan sistem manual atau bagaimana? Dengan tetap nanti kalau misalnya listriknya sudah nyala, kan internet juga sudah nyala, juga tetap kita bantu gitu. Kecuali misalnya kalau OSS kan nggak mungkin manual karena sudah Sudah perizinan sistem, berusaha iya. sudah sistemnya sudah seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya yang perizinan atau non perizinan yang ada di kita, insya Allah kalau misalnya sistemnya macet, kita sudah Ada menyiapkan kendala plan teknis. B-nya, Oh, dari ya, plan sip. A, plan B. Baik. Jadi insya Allah masyarakat tetap terlayani dan kami juga tidak mau misalnya kendala teknis seperti Teknis itu sehingga menghambat pelayanan. Oke. Ada keluhan lain bagi misalnya tadi para tenan ya atau Iya. mitra tadi yang Iya. selama ini mungkin dalam briefing yang Bapak sering lakukan Iya. beberapa bulan sekali tadi itu Iya. apa biasanya mereka yang rata-rata keluhkan dan harapkan dari MPP ini? Iya, terkait dengan itu mungkin ya sebenarnya itu sebagian besar juga sudah kita penuhin gitu. Jadi misalnya kayak dulu terkait dengan keandalan listrik dan internet, itu semua juga sudah pelan-pelan setiap ada masalah itu ada tindak lanjutnya. Setiap ada masalah ada tindak lanjutnya. Jadi kita coba terus improve lah bagaimana MPP ini juga supaya bisa tetap lebih baik gitu. Juga masalah sarana prasarana juga sudah semakin kita perbaikin. Karena kan kita untuk pelayanan publik ini kan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sebagai standar pijakan pelayanan itu ya? publik ya. Dan itu yang menjadi panduan kita gitu. Apa aja sih untuk pelayanan publik itu, apa saja yang harus ada dan itu yang wajib kita siapkan. Apakah ada semacam sanksi atau apapun gitu untuk warning begitulah ya? Karena kan tidak mungkin terjadi kontraproduktif sementara Bapak berharap bahwa akan ada peningkatan kualitas layanan di sisi lain ada beberapa penyedia jasa layanan mungkin yang tidak maksimal memberikan layanan itu. Apakah ada semacam ya sudah yang ini mungkin tidak perlu ada di sini atau konteks pembinaan begitu? Iya, Bagaimana, konteksnya Pak? masih pembinaan sih. Kita berharap yang teman-teman yang di penyelenggara layanan yang ada di sini, mitra-mitra kami ini tetap memberikan yang terbaik gitu. Jadi mungkin kita bicarakan baik-baik karena sekali lagi ini bukan hubungannya bukan struktural, bukan atasan bawahan, ya artinya kita juga mitra gitu. Dan itu kita bicarakan baik-baik. Dan kalaupun misalnya memang ada mungkin 1-2 yang sudah menyatakan
oh kami sudah nggak sanggup kayaknya apa atau misalnya kami mundur ya nggak apa-apa gitu. Oh, bisa begitu Bisa Pak, ya? saja Oke. gitu. Karena kan perjanjian kerjasama ditandatangani dalam durasi 2 tahun. Setelah 2 Oke, tahun kan kemudian dievaluasi. gitu ya. Jadi kalau Mungkin misalnya karena memang keterbatasan SDM mereka ya dan sebagainya bisa jadi seperti ya. itu. Oke. Dan itu termungkinkan terjadi begitu Pak ya? Termungkinkan terjadi. Jadi sebenarnya teman-teman di instansi vertikal atau instansi pusat ini juga sudah menandatangani kerjasama atau MOU antara Kemenpan dengan beberapa instansi, Oke. di mana siap untuk memberikan pelayanan di MPP, sehingga di semua daerah yang ada MPP-nya Tidak bisa instansi tidak vertikal gitu ini ya? tidak bisa tidak harus mereka masuk gitu. Masuk gitu Memberikan sebagai bentuk layanan di peningkatan situ. tadi Ya. ya. Oke. Sebagai Baik. komitmen dari pimpinan pusat di daerah juga mengikuti. Oke, kita kembali lagi masalah tadi semuanya sudah terintegrasi layanannya melalui online system gitu Pak ya. Apakah tidak termungkinkan dalam tanda petik terjadinya mohon maaf calo misalnya begitu ya dengan karena tadi berangkat dari masyarakat mungkin yang nggak mau ribet ya aplikasinya ribet banget sudah saya melakukan pengurusan ini melalui bawah meja dengan memberikan sejumlah upeti dalam tanda petik begitu. Apakah semacam itu bisa artinya terhindari atau masih aja oknum-oknum semacam itu termungkinkan terjadi dengan proses yang sekarang ini, Pak? Kita coba bangun sistem yang kita mau membawa masyarakat tuh kalau bisa ngurus sendiri gitu. Oke. Misalnya kayak badan usaha kalau dia ada yang ngurus harus ada surat kuasanya gitu. Dan kemudian dengan OSS sekarang itu agak sulit memang kalau dia diurus oleh calo gitu. Memang harus orangnya sendiri karena ada di situ ada harus punya email pribadi, kemudian nomor WA pribadi yang nanti notifikasinya masuk di WA-nya langsung gitu. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ada di hadapan kita akan kesulitan. Berarti dan gratifikasi kemudian tidak mungkin sedikit terhindari begitu Pak ya? Kemudian WA itu hanya bisa dipakai untuk satu, misalnya nomor induk berusaha hanya satu nomor WA saja gitu. Oke. Jadi tidak bisa untuk banyak satu nomor, bisa dipakai untuk berapa nomor NIB nggak mungkin. Ya. Oke. Jadi masyarakat di luar mungkin tidak perlu khawatir ya karena sekarang hal-hal semacam itu sudah mulai terhindarkan dan kita juga akan lebih simpel mengurusnya karena tidak perlu banyak mengunjungi tempat-tempat dinas-dinas terkait tapi hanya cukup satu tempat saja di Mall Pelayanan Publik. Terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang fasilitas dan layanan dari MPP ini? Silakan. Iya. Jadi MPP ini semenjak soft launching pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dan kemudian juga sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden secara bersama-sama pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Kita juga terus berkembang, terus mencoba meningkatkan layanan kami bagaimana supaya MPP Kota Tarakan ini bisa memberikan layanan publik yang terbaik lah bagi masyarakat. Dan kami juga terus mengkampanyekan, ayo urus perizinan sendiri, nggak usah pakai calo, karena semuanya sekarang sudah lebih mudah dan simpel dan kita punya pendampingan yang insya Allah semua orang bisa lah kita bantu gitu. Ya, terjamin untuk bisa lebih efektif, lebih mudah, efisien dan tentunya lebih murah Pak ya secara biaya. Betul, Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Heri. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin melakukan pengurusan perizinan, silakan datang ke Mall Pelayanan Publik Jalan Mula Warman nomor 7 Kota Tarakan. Mall Pelayanan Publik adalah solusi tepat perihal integrasi layanan perizinan yang dicetuskan oleh Kementerian Pan-RB. Karena harus bisa menerapkan sistem yang berintegrasi. Bukan hanya menyatukan layanan secara fisik, namun secara sistem yang mendorong pemanfaatan data bersama. Mall Pelayanan Publik atasi benang kusut birokrasi dengan kolaborasi. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Saya Rina Chandra mengakhiri perjumpaan kita dalam Lensa Publik hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV.